Salam, Horas. Kita sangat bersuka cita pada hari ini karena kita dapat memasuki bulan Oktober ini. Hendaknya lah kita terus-menerus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita bersekutu dengan Dia melalui ibadah harian kita ini. Sebelum kita mulai ibadah harian kita ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 20 ayat 1 sampai ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudariku sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah harian kita ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 9b. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Hudok matuhamu, gari dihala Israel, gari dang jupangau haporsiaon nasongoni." Demikian firman Tuhan. Ada kalimat bijak mengatakan, kerendahan hati dapat membuat seseorang terlihat istimewa di mata orang lain. Demikianlah yang terjadi dalam nats kita ini. Yesus sangat kagum dengan kerendahan hati seorang perwira. Meskipun sebenarnya ia adalah orang yang berpangkat atau terpandang, tetapi ia tidak memegahkan dirinya. Artinya bahwa kerendahan hati adalah modal penting untuk menghadap Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang punya kerendahan hati. Dalam Amsal 3 ayat 34 jelas dikatakan orang yang rendah hati dikasihaninya. Dan Yakobus 4 ayat 6 jelas juga dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekalipun dia seorang perwira tinggi, dia menghargai hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Kata hamba dalam kata Greek, doulos, budak, perwira adalah komandan dari 100 tentara.
Perhatian perwira ini kepada budaknya yang sakit keras dan hampir mati ini merupakan sifat mulia. Kenapa? Karena dalam sejarah perbudakan Romawi pada zaman Yesus, umumnya pemilik budak sering memperlakukan budak pembantu, hamba seperti barang dan bukan seperti manusia. Sekalipun dia bangsa Romawi yang menjajah bangsa Yahudi, perwira itu mengasihi bangsa Yahudi, bahkan mau berkorban untuk membangun rumah ibadah umat Allah. Kedua bangsa ini memang saling bermusuhan antara penjajah dan yang dijajah. Namun perwira yang satu ini memiliki kepedulian kepada orang lain, tidak memandang siapa orangnya. Artinya, dia adalah perwira yang menghargai sesama dan menghargai perbedaan. Dalam hal untuk bertemu dengan Yesus, untuk meminta kesembuhan hambanya, sekalipun orang lain menganggapnya layak, tetapi sang perwira dengan rendah hati menganggap dirinya sendiri tidak layak bertemu Yesus. Dengan kerendahan hatinya tersebut, maka Yesus kagum dan mengkabulkan permohonannya atas kesembuhan hambanya tersebut. Artinya, nas ini memberikan pencerahan yang berharga kepada kita, bahwa kepedulian kepada orang lain dan kerendahan hati dapat membawa kita untuk melihat mukjizat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita saling menghargai sesama dan menghargai perbedaan, dan juga tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Sekalipun kita memiliki jabatan, kekayaan, atau apapun itu, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian, kita akan semakin diberkati dan dapat melihat mukjizat dalam hidup kita. Amin. Terberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Firman-Mu kabar baik yang mengingatkan kami untuk saling mengasihi dan menghargai perbedaan dalam hidup kami. Dan dengan itu juga kami hendaknya merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sehingga kami dapat melihat mukjizat dalam hidup kami. Dengan kuat kuasa Roh-Mu, perlihatkanlah mukjizat-Mu di dalam hidup kami satu hari ini, dan tetap ajar kami agar semakin merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga dalam hidup kami tidak lagi diri kami yang menonjol, tetapi kemuliaan nama-Mu yang besar. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati aktivitas kami satu hari ini, dan seluruh aktivitas kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, dan seluruh kehidupan kami kiranya juga kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudariku sekalian. Amin.